Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai materi minggu yang lalu, yaitu mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, minggu yang lalu kita udah membahas apa itu senyawa hidrokarbon, ya, kemudian pembagian senyawa hidrokarbon berdasarkan atom karbon organik dan senyawa anorganik. Kemudian kita juga udah membahas jenis dari atom karbon, mulai dari atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, baik, untuk hari ini yang akan kita bahas ada yang pertama itu mengenai, ibu akan mereview kembali mengenai jenis dari atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner ini. Yang kedua, ibu akan menjelaskan mengenai senyawa, pembagian dari senyawa hidrokarbon, yaitu yang bagian alifatik, jenuh dan tak jenuh, alkana, alkena, dan alkuna, sampai kepada tata nama dari senyawa alkana, alkena, dan alkunanya. Baik, kita mulai dulu untuk belajar dengan membaca doa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita kembali ke materi kita. Jadi, senyawa hidrokarbon bisa anak-anak ibu lihat di depan ada hidro dan karbon, itu hidrogen dan karbon. Jadi senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang disusun oleh unsur hidrogen dan unsur karbon, di mana senyawa hidrokarbon ini dibagi atas rantai terbuka dan rantai tertutup. Yang mana rantai terbuka itu dia tidak menyatu, jadi dia terpisah, contohnya seperti alkana, alkena, dan alkuna, ujungnya tidak ada yang menyatu. Nah, sementara rantai tertutup maka dia berbentuk sebuah siklus, maka disebut dengan ada terbagi dua, alisiklik dan aromatik. Nah, yang membedakannya, alisiklik itu biasanya dia rantainya adalah rantainya tunggal, nggak ada rangkapnya. Sementara aromatik dia memiliki ikatan rangkap, dan biasanya dia memiliki ciri khas dengan aroma atau bau yang khas. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh dari aromatik itu adalah parastamol. Contoh lainnya bisa seperti tahu dengan kapur barus, itu yang dipakai buat pengusir kecoa atau serangga pada pakaian, itu biasa ditaruh di lemari. Nah, kita kembali ke sini, kita bahas fokusnya kepada rantai yang terbuka, yaitu alifatik. Jadi alifatik itu adalah rantai terbuka pada senyawa hidrokarbon. Dia terbagi atas senyawa jenuh dan tak jenuh. Nah, kenapa dia dikatakan jenuh? Karena dia rantai tunggal. Maka senyawa jenuh itu adalah alkana. Dia tunggal, nggak ada rangkapnya. Nah, sementara yang tak jenuh itu terbagi atas dua, yaitu alkena dan alkuna. Contoh dari alkena, nah ini dia ada memiliki ikatan rangkap di sini, rangkap 2. Kalau alkuna dia memiliki ikatan rangkap 3. Alkena ditandai dengan tanda sama dengan alkuna, dia tandanya ekuivalen. Ini udah kita bahas sebenarnya minggu yang lalu, ini hanya review saja. Jadi untuk hari ini ibu akan fokuskan membahas mengenai jenis dari senyawa atom karbon itu yang primer, sekunder, tersier, dan kuarternernya. Mungkin untuk membahas senyawa karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner, ibu akan membuatkan sebuah contoh. Ini ya. Nah, dari contoh ini kemudian kita beri nomor. Ini kita misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu bagaimana cara kita menentukan dia jenis atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner? Nah, anak-anak ibu perhatikan ke depan ya. Perhatikan papan tulisnya dan dengarkan yang ibu sampaikan.
Nah, jadi untuk atom karbon primer yang dikatakan primer artinya satu. Jadi, atom karbon primer itu artinya adalah atom karbon yang mengikat satu atom lainnya. Bagaimana maksudnya? Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan yang atom karbon yang pertama, kemudian yang nomor 5, 6, 7, dan 8. Semuanya adalah senyawa CH3. Kita perhatikan atom karbon yang pertama, yang diikatnya ada berapa karbon? CH3 yang diikatnya berapa? 1. Yang atom karbon ke-7 yang diikat 1, yang ke-8 juga 1, yang ke-5 1, yang ke-6 juga 1. Nah, jadi kalau atom karbon primer itu dia adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Jadi di sini yang atom karbonnya yang mengikat satu atom karbon lainnya adalah yang nomor 1, kemudian nomor 5, 6, 7, dan 8. Lalu sekarang kita coba perhatikan atom karbon yang kedua. Untuk atom karbon yang kedua, yang diikatnya karbonnya ada berapa? 1, 2, ya. Maka yang CH2 atau atom karbon yang kedua itu disebut sebagai atom karbon sekunder. Berarti yang sekunder nomor 2. Apakah ada yang lainnya yang hanya mengikat 2 atom karbon lainnya? Jadi CH2 yang diikatnya cuma 2. Kalau CH3 tadi diikatnya 1, cuma 1 yang diikatnya. Kalau yang sekunder yang diikatnya 2. Nah, bagaimana kalau yang atom karbon yang ketiga? Untuk atom karbon yang ketiga, yang ini ya, CH, yang diikatnya tangannya berapa? 1, 2, 3. Ada 3 yang dia ikat. Nah, karena yang diikatnya 3, maka yang atom karbon ketiga ini disebut dengan namanya tersier. Karena yang diikatnya 3, maka atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Jadi yang tersier nomor 3. Adakah yang selain dari CH yang ketiga? Enggak ya? Nah, maka yang manakah yang disebut dengan quaterner? Ya, quaterner berarti adalah yang ini, yang keempat. Jadi, yang dikatakan atom karbon quaterner itu apa? Jadi atom karbon quaterner adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Jadi ingat ya, kalau atom karbon primer dia mengikat 1 atom karbon lainnya. Sekunder mengikat 2 atom karbon lainnya, 2. Kalau primer tadi cuma 1 aja yang diikat. Kalau sekunder 2. Tersier mengikat 3 atom karbon lainnya. Quaterner mengikat 4 atom karbon lainnya. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi ini sebenarnya udah kita bahas minggu yang lalu, ibu hanya mereview aja biar lebih jelas. Oke, untuk yang sekarang kita bahas pada senyawa alifatik. Jadi senyawa alifatik dia terbagi atas 2. Ada yang jenuh dan ada yang tak jenuh. Yang jenuh itu dinamakan dengan namanya alkana. Yang tak jenuh itu terbagi 2. Ada dia alkena, ada alkuna. Nah, sekarang kita lihat perbedaan untuk alkana, alkena, dan alkuna dari segi rumus umumnya. Baik untuk senyawa alkana, itu rumus umum senyawanya. Jadi, rumus umum dari alkana adalah CnH2n ditambah 2. Sementara rumus umum untuk alkena adalah CnH2n. Yang ketiga, rumus umum untuk alkuna adalah CnH2n kurang 2.
Jadi nanti yang pertama yang membedakan dari ketiga senyawa ini adalah rumus umumnya. Yang kedua adalah dari penamaannya. Alkana nanti akhiran namanya adalah ana, alkena adalah ena, alkuna adalah una. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna kita jelaskan satu persatu. Alkana dulu ya. Alkana, alkena, dan alkuna. Rumus umum alkana tadi adalah Cn H2n tambah 2. Alkena Cn H2n saja. Alkuna Cn H2n kurang 2. Nah, yang kedua yang perlu diingat, alkana dia adalah rantai tunggal. Sementara alkena dia rangkap 2. Alkuna dia adalah rangkap 3. Kita lihat untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna dia memiliki rumus umum masing-masing. Jadi N di sini artinya menyatakan jumlah dari atom karbonnya. Kita lihat yang pertama. Jika atom karbon alkana adalah 1, berarti C-nya 1, angka 1 tidak usah kita tuliskan, berarti hanya 2 kali 1, 2, 2 tambah 2 berarti 4. Nah, untuk alkena dan alkuna, karena dia ikatan rangkap, maka untuk atom karbon yang pertamanya tidak ada. Jadi dia dimulai dari atom karbon yang kedua. Yang kedua, kalau dia C-nya 2, berarti C2, 2 kali 2, 4, 4 tambah 2, 6. Untuk alkena berarti C2 hanya 2 kali 2, 4. Alkuna berarti C-nya 2, 2 kali 2, 4, 4 kurang 2 berarti 2. Yang ketiga berarti C3 hanya menjadi 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Yang keempat berarti C4 H10. Yang kelima C5 H12. Keenam C6 H14. 7 C7 H16. Kedelapan C8 H18. 9 C9 H20. 10 C10 H22. Jadi baik itu senyawa alkana ini dimulai dari atom C yang pertama sampai atom C yang ke-10. Alkena dari nanti yang kedua sampai nanti atom C yang ke-10. Berarti kalau dia C10 hanya ada 2 kali 10 berarti ada 20. Alkuna juga sama, C-nya 10 berarti 2 kali 2 20, 20 kurang 2 berarti 18. Nah, kita lihat ya. Untuk CH4 atau C1H4, maka namanya adalah metana, akhirannya ana. Kalau yang kedua namanya etana. Yang ketiga propana. Keempat butana. Kelima pentana. 6 heksana. 7 heptana. 8 oktana. 9 nonana. 10 dekana. Jadi untuk alkana semuanya berakhiran ana. Nah, untuk alkena akhirannya semuanya adalah ena. Kita lihat ya, kalau tadi alkana yang C kedua etana, maka untuk alkena menjadi etena. Untuk alkuna menjadi etuna.
Jika nanti dia C yang kelima, berarti hanya 5, 2 kali 5 berarti 10. Maka namanya menjadi, kalau C-nya 5, alkana pentana, berarti alkena menjadi Nah, akhirannya menjadi ena. Nah, begitu juga untuk alkuna. Alkuna kalau C-nya yang ke-6 berarti 6, 2 kali 6 12, 12 kurang 2 berarti 10. Maka namanya kalau C-nya yang ke-6 di sini heksana, di sini menjadi heksuna. Jadi akhirannya menjadi una. Nah, untuk C yang 10, maka di sini namanya menjadi dekena. Di sini menjadi dekuna. Maka dari C yang pertama sampai C yang ke-10 ini disebut dengan namanya deret homolog. Apa itu deret homolog? Homo itu rumusnya sama, yaitu deret homolog adalah dimana setiap kenaikan suku atom karbonnya itu terjadi perbedaannya sebesar CH2. Ini bedanya ke sini, C yang 1 hanya 2. Jadi pada rumus umum yang sama, maka setiap kenaikan suku karbon akan terdapat perbedaan sebesar CH2. Yang ini, misal kita lihat C-nya yang ketiga ya. Ini berarti C3H6. Berapa bedanya? C-nya 1 hanya 2. Di sini juga berarti jadinya C2H4. C-nya bedanya 1 hanya 2. Maka itu yang disebut dengan deret homolog. Pada rumus umumnya, pada rumus yang sama, rumus umumnya sama, maka perbedaan setiap kenaikan suku karbonnya itu sebesar CH2. Udah? Jadi ingat ya, dia dimulai dari alkana, alkena, alkuna. Alkana akhirannya ana, alkena akhirannya ena, alkuna akhirannya adalah una. Rumus umum alkana CnH2n tambah 2, alkena CnH2n saja, alkuna CnH2n kurang 2. Mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, kemudian heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ada 10 semuanya. Kalau untuk alkena dan alkuna dimulai dari atom karbon yang kedua. Kalau alkena berarti jadinya etena, propena, butena, pentena, heksena, kemudian heptena, kemudian oktena, nonena, dan dekena. Kalau alkuna itu dimulai juga dari atom C yang kedua, maka namanya menjadi etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Nah, itu untuk atom karbon, senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang kita masuk kepada penamaan pada senyawa alkana. Bu sengaja yang sebelah sini nggak dihapus ya, biar masih diingat. Nah, untuk penamaan pada senyawa alkana, tata nama alkana. Langkah yang pertama adalah tentukan rantai utama. Yang gimana rantai utama? Yaitu rantai terpanjang. Yang kedua, kita tentukan rantai cabang. Yang ketiga, beri nomor. Dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Yang keempat, baru tulis nama. Untuk penamaannya diawali dengan nama cabang dulu, kemudian baru nama rantai
utama. Jadi ada 4 tahapan kita untuk menentukan nama dari senyawa alkana. Yang pertama, kita tentukan rantai utamanya atau rantai terpanjang. Yang kedua, tentukan rantai cabangnya, berarti selain dari rantai utama maka itu dikatakan dengan rantai cabang. Nah, untuk rantai cabang ini penamaannya menggunakan penamaan alkil. Gimana sih alkil? Nanti Ibu jelaskan ya. Yang ketiga, beri nomor, dimulai dengan dari yang paling dekat dengan cabangnya, kemudian baru tulis namanya. Ingat ya, ada 4 tahapannya. Kita langsung lihat ke contoh soalnya. Baik, sebelum Ibu masuk ke contoh soalnya, kita coba lihat dulu ya. Satu persatu untuk alkana, alkena, dan alkuna yang membedakannya gimana. Ingat ya, kita ambil salah satunya pada atom C yang ketiga. Berarti kalau untuk alkana C3H8, alkena berarti C3H6, alkuna berarti C3H4. Kelihatan beda dari alkana, alkena, alkuna? Oke, kita lihat ya. Kalau untuk alkana C3H8 maka penulisannya kita mulai dari atom karbonnya. C-nya ada 3 berarti 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan dengan H. Ingat, setiap karbon tangannya 4. Sekarang karbon yang pertama tangannya baru berapa? 1. Maka kekurangannya kita tambahkan dengan H-nya sebanyak kurangnya. Berarti kalau dia 4, baru ada 1, kurangnya berapa lagi? 3. Maka tambahkan H-nya 3. Ini yang karbon kedua tangannya baru ada 2. Berarti kurangnya berapa lagi? 2. Yang terakhir tangannya baru ada 1, berarti kurangnya 3. Benarkah H-nya jumlahnya 8? Ya, C-nya 3, H-nya 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8. Makanya C3H8. Maka ini dalam alkana namanya adalah propana. Kita lihat yang kedua, C-nya 3, 1, 2, 3. Karena dia alkena, ini namanya adalah propena. Ada ikatan rangkapnya. Nah, kita boleh pilih salah satu, boleh di sini, boleh di sini. Kita ambil misalnya di sini. Nah, ini yang disebut dengan rangkap 2. Tanda ini disebut sebagai rangkap 2. Nah, berarti atom karbon ini tangannya ada 2. Berapa lagi kurang tangannya? 2 lagi, maka tambahannya 2. Yang ini berarti tangannya 1, 2, 3, berarti kurang hanya 1. Ini baru ada 1, berarti CH3. Kita lihat ya, C-nya 3, dia sama. H-nya 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. Yang terakhir C3H4, berarti C-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian, karena dia adalah alkuna, maka namanya propuna. Berarti ada ikatan rangkap 3. Nah, untuk ikatan rangkap 3 ini, boleh kita ambil di sini, boleh di sini, terserah. Kita ambil sekarang sebelah sini ya. Berarti rangkap 3, 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut dengan namanya rangkap 3. Tinggal ditambahkan H-nya. Ini tangannya baru 1, berarti H-nya 3. Ini tangannya 1, 2, 3, 4, berarti udah cukup. Ini 3, berarti hanya 1. Nah, itu beda antara senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang kita lihat untuk penamaan dimulai dari senyawa alkana ya. Ada 4 tahapannya tadi. Yang pertama, tentukan rantai utama. Yang kedua, tentukan cabang. Ketiga, beri nomor dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Yang keempat, baru tulis nama. Kita lihat senyawanya, contoh.
Nah, langkah pertama kita tentukan rantai utamanya. Yang mana rantai utamanya? Itu rantai terpanjang. Kita lihat 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang manakah yang paling panjang? 4. Iya. Berarti boleh kita ambil dia yang lurus, boleh dia yang berbelok. Bagus kita ambil yang lurus. Berarti ini dikatakan rantai utama. Selain rantai utama, maka ini dikatakan sebagai cabang. Rantai utama nanti akan kita beri nama dengan alkana. Rantai cabang kita beri dengan nama alkil. Apa itu alkil? Jadi ingat ya, yang dikatakan alkil adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Contoh dari senyawa alkananya CH4. Maka kalau dia hilang satu menjadi CH3. Nama awalnya metana maka menjadi namanya metil. Akhirannya menjadi akhiran il. Paham? Oke, kita kembali ke yang sini. Berarti untuk yang di sini rantai utamanya adalah yang ini ya. Cabang yang ini, langkah yang kedua kita tentukan nomor. Nomor yang paling dekat dengan cabang. Kita mulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Cabangnya di nomor berapa? Ya, di nomor 2. Nah, kita mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Cabangnya di nomor berapa? Nomor 3. Berarti dari manakah yang lebih dekat? Ya, dari sebelah kiri. Berarti sini 1, 2, 3, 4. Maka untuk namanya, untuk nama yang ini, untuk nama senyawa, kita lihat cabangnya dulu. Cabangnya di nomor berapa? Nomor 2. Maka tuliskan angka 2. Tadi kalau dia CH3 namanya metil, berarti 2 metil. Rantai utamanya ada berapa buah atom karbon? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau 4 namanya apa? Butana. Berarti 2 metil butana. Udah. Itu untuk penamaannya. Gimana? Susah? Enggak ya? Gampang ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, bagaimana yang ini? Sama, langkah pertama tentukan rantai utama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata sama. Berarti kita ambil aja yang lurus. Ini berarti rantai utama. Selain rantai utama berarti dikatakan sebagai cabang. Kasih nomor. Nomornya dari yang paling dekat. 1, 2. 1, 2. Sama. Berarti boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kita mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4. Cabangnya di nomor berapa? Nomor 2 dan nomor 3. Jika ada cabangnya lebih dari 1, maka kita menggunakan nama Latin. Dimana kalau 1, kalau dia dimulai biasanya 2 ya. Kalau dia 2, udah pernah kita pelajari di kelas 10. 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 penta, 6 ngikutin yang ini ya. Jadi ini cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor ketiga. Maka tuliskan 2,3 karena ada 2 berarti dimetil. Kemudian rantai utamanya ada 4 berarti butana. Paham?
Jadi namanya 2,3 dimetil butana. Bagaimana? Paham ya? Kita lihat contoh berikutnya. Ini kita tambah contohnya. Contoh berikutnya, kalau misalnya kita ambil nih ya, kalau contohnya ini, kemudian nah, dan yang seperti ini. Tetap langkah pertama, tentukan rantai utama 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, ini ingat ya, ini C-nya ada 2, berarti hitungannya udah langsung 2. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang mana yang paling panjang? Ya, berarti yang ini yang paling panjang. Biar gampang ingatnya, Ibu samain warnanya warna biru ya tadi ya. Ini sebagai rantai utamanya. Ini berarti sebagai cabangnya. Kalau yang di bawah gimana? 1, 2. Nah, ini ada 3. Berarti hitungannya 3. 1, 2, tambah 3, 5, 6. Kalau dari sini 2, 3, tambah 3, 6, 7. Berarti rantai utamanya tetap ya ini. Maka ini disebut sebagai cabang. Gimana? Gampang? Lalu apa namanya yang ini? Langkah berikutnya, tentukan nomornya dulu. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Cabangnya nomor 4. Dari sini 1, 2, 3. Berarti lebih dekat 1, 2, 3. Cabangnya di nomor yang ketiga. Kalau ini 1, 4, 5. Kalau ini 2, 5. Berarti 1, 2, 3. 3 juga. Berarti untuk yang ini namanya menjadi 3 metil. Kalau dia semuanya ada 6, 4, 5, 6. Ini 4, 5, 6, 7. Berarti 3 metil. Kalau 6 berarti namanya heksana. Kalau ini 3 metil heptana. Nah, itu aja bedanya ya. Gimana? Bisa? Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya, yang terakhir pembahasan kita untuk sesi yang sekarang, yaitu penamaan pada senyawa tata nama alkena dan alkuna. Langkah pertama, tentukan rantai utama. Sama seperti alkana, juga yang paling panjang, tapi syaratnya harus ada ikatan rangkapnya. Yang kedua, tentukan cabang. Yang ketiga, kalau tadi untuk alkana diberi nomor, dimulai dari, kalau untuk alkana kan dimulai dari yang paling dekat dengan cabang.
Nah, untuk alkena dan alkuna diberi nomor dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Yang keempat, baru tulis nama. Penulisan nama sama dengan nama cabangnya dulu, baru rantai utamanya. Jadi tetap ada 4 juga langkahnya. Tentukan rantai utama, tapi pada rantai utamanya harus ada ikatan rangkap. Yang kedua, tentukan cabang. Yang ketiga, beri nomor. Penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan rangkapnya, kemudian tulis nama. Kita lihat contohnya. Kita lihat contoh ya. Misal senyawanya ini senyawa apa? Alkena atau alkuna? Iya, alkena, karena ada ciri-cirinya, ada ikatan rangkap 2. Jadi untuk penamaannya, yang pertama kita tentukan rantai utama. Cari syaratnya harus ada ini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang paling panjang dan yang ada ikatan rangkapnya adalah yang lurus. Berarti selain dari rantai utama maka dikatakan sebagai cabang. Kasih nomor saat yang paling dekat dengan rangkap ya. 1, 2, ini rangkapnya nomor 2. 1, 2, 3, ini nomor 3, berarti dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama kayak yang tadi, cabangnya berarti namanya metil. Di nomor berapa? Nomor 3, berarti 3 metil. Rangkapnya di nomor berapa? Atom karbon kedua. Berapa buah C-nya? 5. Karena dia alkena, berarti ananya ganti menjadi ena. Menjadi 2 pentena. Jadi ingat, ini menyatakan nomor cabang. Ini menyatakan nomor rangkapnya di nomor yang keberapa. Udah paham? Contoh yang sama juga untuk alkuna. Alkuna juga sama seperti itu. Ini udah ya. Untuk alkuna dia juga sama. Ya. Nah, kita lihat mana rantai utamanya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Walaupun ini sama-sama 4 dan ini juga 4, tapi syaratnya rangkapnya harus ikut. Berarti rantai utamanya kita ambil 1, 2, 3, 4 boleh. 1, 2, 3, 4 juga boleh. Kita ambil yang lurus saja. Berarti selain rantai utama maka dikatakan sebagai cabang. Beri nomor yang paling dekat dengan rangkap. Ini 1, rangkapnya nomor 1. Ini 1, 2, 3, di nomor 3 berarti yang mendekat 1, 2, 3, 4. Cabangnya di nomor berapa? Nomor 2. Oh, ini ada yang salah Ibu ya. Nomor 2, 3, 3 ya. 3-nya ada 2 ya. Berarti nomor 2, 3, 3. Ada berapa? Ada 3, maka menjadi namanya trimetil. Rangkapnya di nomor berapa? Nomor 1. C rantai utamanya berapa? 4. 4 berarti karena dia alkuna, tuna. Nah, itu untuk penamaannya. Gimana? Susah? Enggak ya?
Jadi nanti habis pembahasan ini silakan dilihat lagi latihannya. Baik, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.